ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Berikutnya mencela nasab orang lain. Oh, pancen anake tukang becak. Mencela nasab orang. Menangis meratapi mayit. Dalilnya jadi satu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ithnatan, dua hal. Finnasi, di kalangan manusia, huma keduanya, bihim bersama mereka, kufrun, kekafiran." Dua hal yang ada di kalangan manusia, jika keduanya itu dilakukan maka itu kekufuran. Nah, kufur apa di sini? Akbar apa asghar? Lihat isinya, at-ta'nu fin nasab, mencela di dalam nasab, wan niyahatu 'alal mayyit, dan menangisi mayit. Berani nggak ada orang mayit mati terus nangis, kafir nih, langgeng gue nih rokok. Ada? Nangis pas, nangis kok masuk langgeng gitu. Mencela orang lain nasabnya, oh panjane turunannya Madura. Lah iya, disebut ada yang lahir di Malang Menengai, ada yang lahir di Lampung Raja Menengai, di Kediri Menengai, masa Madura. Wow, iki apa maksudnya iki? Tapi saya kira kalau mencela nasab tidak, karena nasab saya tidak tercela, alhamdulillah. Kalau mereka tahu tambah dredeg gitu. Kalau saya tunjukkan catatannya itu, urutan nasab itu, insya Allah tambah ngeri, tambah mengerikan. Mengenali nasab boleh, membanggakan nasab itu yang tidak boleh, tidak boleh. Ya, saya hanya cerita aja, globalnya aja. Jadi di Jawa Timur itu, ya, di Jawa Timur itu ada di beberapa tempat seperti Sitogiri. Nah, tahu yang didatangi Ustadz itu Somad itu, ribuan itu. Nah, itu keluarga saya itu. Kemudian Jombang, Peterongan. Nah, itu juga keluarga. Kemudian Khalil As'ad, mana itu yang dekat? Bukan, Bondowoso. Sama, itu masih kakak saya. Mbah Yud saya itu temennya Hasyim Asy'ari. Siapa Hasyim Asy'ari? Berguru di Syekh Ahmad Khalil Bangkalani. Teman. Nah itu, makanya saya namanya ada Asy'arinya. Hasyim Asy'ari itu baik Gus Dur, baik Gus Dur. Oh. Kira-kira siapa saya ini? Nah, ini mulai jahiliyah ini kalau sampai ngangkat ini, biar tahu aja. Kan biasanya kan diunggul-unggulkan kan turunan rojo loh, Mbah Tur, betul. Itu kira-kira dibanggakan apa enggak? Kalau enggak dibanggakan, kenapa dikumpulkan? Kenapa disebut-sebut? Oh, ini bersyukur. Oke, bersyukur. Innamal a'malu binniyat. Orang lain masa nggak boleh cerita? Boleh aja kan? Itu dari bapak. Kalau dari ibunya bapak saya, itu ada silsilahnya sampai ke Nabi, itu ada. Makanya itu yang mengerikan. Saya didatangi berapa sebulan yang lalu dari sekitar Kediri, 3 orang, jenengan Pak, turunan Quraisy nggih. Saya apa iki maksudnya? Saya tanya, apa maksudnya Mas? Maksudnya Pak langsung, jenengan pokoknya turunan Quraisy nggih. Kan urutannya niki lho, dia udah ngerti, nggak tahu saya dari mana. Iku lah catatannya.
Tapi maksudnya sama kena apa? Kalau langsung ngadep 3 orang mau salaman dengan saya. Saya belum. Duduk. Apa iki? Karepe piye? Ceritanya piye iki? Pokoke kula pun boten ngesahno niki sing pun enten iki. Wis niki golo kodo niki abal-abal kabeh. Kaleng-kaleng. Dan terus piye? Itu ada mungkin sapama lah itu. Satu orang itu loh dari dulu. Jelas ini. Baru saya jelaskan gini loh aturannya. Jamaah yang ada sekarang itu begini. Di Indonesia ini kita tidak mampu, kita tidak bisa. Coba sama lihat itu sudah dibubarkan, HTI aja dibubarkan, semua dibubarkan. Dan di Indonesia ini imamnya juga Muslim, mayoritas masyarakat juga Muslim. Jadi kita hanya mungkin karena ini tuntutan keadaan, kita hanya bikin kelompok, organisasi ataupun yayasan, pondok, kelompok majelis ilmu, itu aja hak kita di Indonesia ini. Untuk melancarkan agama Allah, melancarkan ibadah, itu aja, nggak usah yang aneh-aneh. Habis itu alhamdulillah sadar, nunggu bangunan saya selesai, nanti mereka tetap akan daurah dan orang-orang di belakangnya banyak. Daurah. Mana tadi? Kalau mau bukti yang saya ceritakan datang ke Madura, saya nggak nyimpen catatannya. Mau buktikan? Mana tadi? Wan niyahatu alal mayyit, dan menangisi mayit. Baik, untuk kekafiran sudah disebutkan. Sekarang kemunafikan, an-nifaq. Definisi kemunafikan, an-nifaq secara bahasa, nifaq itu menyembunyikan dan menyamarkan sesuatu. Secara istilah, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran, juga keburukan. Ada akbar, ada asghar. Kemunafikan yang besar, nifaq akbar. Arabnya ditulis biar genah, jangan sampai Arab pakai genah. Nifaqun akbar. Kemunafikan yang kecil, nifaq asghar. Kemunafikan yang besar adalah kemunafikan secara keyakinan, i'tiqad, yaitu menampakkan keislaman padahal hatinya masih kafir. Hukumnya keluar dari agama, bukan muslim, kafir dia dan kekal di neraka. Dalilnya mana? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin. Sebagian dari manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sebenarnya mereka tidak beriman. Jadi hatinya itu tidak iman, hanya ucapannya saja. Ini namanya kemunafikan yang besar. Munafik secara akidah, i'tiqadi. Kalau yang model begini, innal munafiqina fid darkil asfali, nah, orang-orang munafik seperti ini berada di paling bawahnya api neraka. Walan tajida lahum nasira, tidak akan kamu memiliki untuk mereka penolong, artinya kekal di neraka. Beberapa contoh sifat kemunafikan yang besar dalam Al-Quran. Di antaranya menganggap dusta, tidak percaya kepada Rasulullah SAW, mendustakan Nabi. Kadzab anta ya Muhammad. Ini dilakukan oleh orang-orang musyrik, tapi oleh orang-orang munafik di belakang Rasulullah. Kedua, mendustakan, tidak percaya pada sebagian syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Sebagian, tidak percaya kepada sebagian syariat, jangankan semuanya, sebagian. Itu kemunafikan, itu ciri-ciri orang munafik zaman dulu. Saya membenci Rasulullah, benci kepada diri Rasulullah. Jadi ngelihat Nabi itu benci, pol bencinya. Nah, itu contoh kemunafikan besar, ciri-cirinya. Membenci sebagian syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Benci tak weting. Kalau tadi yang B itu kan tidak percaya, kalau ini benci.
Al-bughdu namanya. Bughdur Rasul, bughdu ma ja'a bih. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما